Halo semuanya, selamat bertemu kembali di kuliah yang ketiga. Saat ini masih banyak masalah di e-learning, ada yang kadang tidak muncul, ada yang tidak bisa submit tugas. Saya sedang mencoba untuk mengkontak lagi di bagian IT-nya. Apa sebenarnya permasalahan. Jadi untuk sementara kalau tidak bisa submit tugas, silahkan kirim ke email saya. Demikian. Baik, kita mulai di kuliah yang ketiga. Saat ini masih membahas tentang protein di alam. Silahkan siapkan slide-nya. Kuliah ketiga, protein di alam, bagian kedua. Kita lanjutkan setelah kita kemarin belajar tentang hormon dan beberapa tipe protein. Nah, sekarang kita masih melanjutkan protein di alam agar kita tahu fungsinya, sifatnya, agar dapat digunakan. Selanjutnya adalah protein motor. Mungkin di biologi sel sudah belajar tentang ini. Protein motor atau molekular motor adalah cytoskeleton associated protein, mengikat filamen yang terpolarisasi menggunakan energi hasil hidrolisis ATP untuk pergerakan sel. Jadi protein motor di sitoskeleton menyebabkan si filamen atau sitoskeleton sliding, bergesekan, bergerak bersama-sama, membentuk kontraksi otot misalnya untuk pergerakan atau pergetaran silia atau flagella. Itu misalnya kalau bakteri, kemudian protozoa itu banyak menggunakan silia atau flagella, dan juga untuk pergerakan pembelahan sel. Selanjutnya ada 3 grup sitoskeletal motor protein, yaitu miosin, menggerakkan filamen aktin pada sel otot untuk kontraksi otot. Kemudian kinesin, protein motor yang bergerak sepanjang mikrotubul, berperan dalam separasi kromosom pada pembelahan sel, ini di mitosis. Dinein, protein motor pada mikrotubul bagian -N, yang berperan dalam vesicle trafficking, termasuk penempatan badan Golgi di tengah sel, juga dalam pergerakan silia atau flagella. Contohnya di sini di pergerakan di Listeria monocytogenesis. Selanjutnya adalah protein di alam. Protein di alam yang lain adalah protein reseptor. Protein reseptor, ingat ya, reseptor. Jadi protein yang berfungsi sebagai reseptor, berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar, baik rangsangan kimia, fisika maupun cahaya. Kemudian diteruskan ke dalam sel untuk mengubah atau mengaktifkan reaksi biokimia. Protein ini berada di membran dan bekerja secara spesifik. Jadi kalau umpamanya itu adalah antena yang menangkap sinyal-sinyal dari luar. Dilihat di gambarnya, salah satu contohnya ya, dia ada di membran, reseptornya yang berwarna berwarna salem itu. Kemudian ada ligan, jadi kayak sinyal yang ditangkapnya. Nah, kemudian diteruskan ke dalam sel untuk direspon.
contoh protein reseptor adalah reseptor LDL atau low density lipoprotein. Reseptor LDL dikirim ke permukaan sel untuk mengikat LDL. Setelah mengikat LDL, reseptor masuk ke dalam sel dan mengantarkan LDL ke endosom. Jadi kalau endosom, masih ingat endosom, lisosom itu ada enzim-enzim yang bekerja untuk mencerna apa yang masuk, nanti bisa digunakan atau dikeluarkan. Dilihat di gambar di situ, kalau itu ada reseptor LDL, kemudian menangkap LDL di situ, akhirnya masuk. Kalau semua yang masuk, benda asing yang masuk ke dalam sel itu akan dilengkapi oleh membran sel. Jadi membran sel yang cekungan awalnya akhirnya melingkupi, kemudian membentuk vakuola. Inilah yang disebut endosom. Nah, si reseptor akan kembali lagi ke permukaan, sedangkan si endosom akan berubah menjadi lisosom. Nah, lisosom ini mempunyai enzim-enzim yang mencerna lebih aktif lagi, akhirnya dicerna atau disimpan selanjutnya. Selanjutnya, protein di alam yang lain adalah protein pengantar sinyal, terlibat dalam penyampaian pesan atau isyarat untuk diterjemahkan menjadi aktivitas dan reaksi biokimia di dalam sel. Contohnya adalah GTPase, adenin siklase, protein kinase, insulin, dan lain-lain. Nah, insulin ini yang banyak dieksplorasi karena berhubungan dengan penyakit diabetes. Protein insulin merupakan protein persinyalan. Apabila terjadi kelebihan gula, maka akan memberikan isyarat kepada sel-sel organ tubuh untuk menyerap gula dan menyimpannya sebagai glikogen. Nah, pada penderita penyakit gula, insulin ini yang bermasalah, sehingga harus ada tambahan injeksi dari luar. Ini di gambar berikutnya adalah contoh bagaimana insulin itu bekerja. Jadi kalau ada gula di dalam darah, maka insulin akan aktif memberikan sinyal kepada sel. Akhirnya di sana ada GLUT4 itu yang menangkap glukosa untuk disimpan menjadi glikogen di dalam sel. Nah, apabila nanti kekurangan, maka juga akan ada sinyal sehingga timbunan gula dalam bentuk glikogen akan dikeluarkan ke dalam darah untuk dapat dimanfaatkan. Selanjutnya adalah protein penyimpan atau storage protein. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan. Merupakan protein yang senyawa yang penting yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya menyimpan albumin. Contoh protein penyimpan adalah albumin, kasein, zein, dan ferritin. Ferritin adalah protein universal untuk menyimpan ion besi secara aman. Dalam keadaan bebas, ion besi menjadi katalisator dalam pembentukan senyawa radikal oksigen. Senyawa radikal bersifat racun bagi tubuh karena dapat menyebabkan kerusakan DNA, oksidasi lemak tidak jenuh, oksidasi asam amino yang kesemuanya dapat menimbulkan kanker. Nah, nanti orang banyak sekali mempelajari radikal ini karena sangat banyak berhubungan dengan penyakit-penyakit. Nah, protein di alam itu ada yang berbentuk natif.
protein yang tersusun dari asam amino sesuai dengan translasi dari gen pengkodenya. Seperti kuliah yang pertama, masih ingat bahwa protein jumlahnya lebih banyak daripada gen karena setelah itu ada modifikasi. Nah, yang sudah dimodifikasi, terkonjugasi, beberapa contohnya ini. Kalau lipoprotein itu protein bergabung dengan lipid, glikoprotein bergabung dengan karbohidrat, fosfoprotein dengan fosfat, dan sebagainya. Kemudian contohnya ini, kalau lipoprotein adalah lipoprotein darah. Kalau glikoprotein contohnya adalah imunoglobulin. Kemudian kalau bercampur dengan fosfat ada kasein pada susu. Kemudian kalau hemo dan protein itu menjadi hemoglobin dan seterusnya. Jadi protein bisa bergabung terkonjugasi menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Jadi itu contohnya beberapa protein di alam. Ini yang nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut untuk dapat diisolasi dan dimanfaatkan. Baik, demikian kuliah yang ketiga. Selamat belajar, mempelajari modul, mengerjakan kuis dan tugas yang telah diberikan. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Terima kasih.